Assalamualaikum. Jadi di lahiran anak kedua ini aku sempat ragu apakah aku bisa memberikan full ASI atau enggak. Pertama karena aku masih punya anak pertama yang jaraknya deket banget, jadi dia baru 1,5 tahun dan punya adik gitu kan, jadi aku harus ngurusin. Terus yang kedua aku masih harus nyelesain tesis aku, dimana setiap malam aku begadang. Terus yang ketiga aku lahirannya SC. Jadi kalau SC kan pasti lebih sakit kayak gitu kan. Tapi aku nggak mau mengulangi kesalahan. Jadi kemarin waktu anak pertama itu dia cuman full ASI sampai usia 8 bulan karena waktu itu aku hamil lagi dan kondisinya aku tidak memungkinkan untuk menyusui ya gitu. Jadi aku nyesel banget dan aku nggak mau mengulangi penyesalan di anak kedua ini. Akhirnya aku nyoba nyari beberapa ASI booster gitu kan. Terus aku nyoba ini ASI booster dari Mam Uung dan ini recommended banget buat teman-teman. Untuk tahu reviewnya langsung aja keep on watching. Sebenarnya ada banyak banget cara alami yang bisa kita lakukan untuk memperlancar produksi ASI. Yang pertama adalah menyusui. Jadi kalau misalnya kita menyusui, itu nanti otak kita itu akan tahu, oh ternyata ASINya masih diperlukan nih. Jadi kita harus memproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi kita, kayak gitu. Nah, terkadang ya kan habis lahiran, itu biasanya bayi itu kebutuhan ASINya masih sedikit banget karena lambungnya masih kecil gitu kan. Nah, dulu waktu lahiran anak pertama, itu dia baru nyusu sebentar tidur, terus habis itu karena aku capek, males gitu kan, akhirnya aku nggak pumping. Nah karena aku nggak pumping, akhirnya otak aku ini berpikir bahwa kebutuhan ASI itu cukup sedikit aja. Otak nggak nyuruh ke payudara untuk memproduksi ASI yang banyak. Tapi selang beberapa hari setelah melahirkan, biasanya di hari ke-10, itu kebutuhan ASI anak kita mulai banyak mams. Nah ini yang biasanya dirasakan ibu-ibu untuk putus asa, udahlah aku pakai Sufor aja karena ASINya udah nggak cukup lagi, kayak gitu. Jadi penting banget untuk moms belajar menyusui yang benar, terutama sebelum melahirkan. Jadi kita biar tahu di hari-hari pertama itu apa aja yang harus kita lakukan untuk memperlancar produksi ASI. Terus yang kedua adalah menjaga kesehatan tubuh kita moms. Nah, cara menjaga kesehatan tubuh kita ini dulu sering banget disampaikan sama dokter aku ketika visit ke room habis melahirkan itu. Jadi beliau selalu bilang untuk jangan lupa minum air yang banyak. Minimal ya 2-3 liter. 3 liter itu paling bagus karena kan ASI itu kandungannya paling besar dari air gitu kan mams. Jadi kalau misalnya konsumsi air kita kurang, maka nanti produksi ASINya juga bisa kurang kayak gitu. Terus juga kita harus makan makanan yang bergizi atau mengkonsumsi vitamin. Jadi kalau misalnya tubuh kita sehat, otomatis nanti produksi ASINya jadi lancar seperti itu. Dan ini aku rasain banget ketika misalnya aku lapar pagi hari, terus habis itu aku nggak makan dan aku kayak malas-malasan makan gitu, dan tiba-tiba siang hari produksi ASINya jadi berkurang. Jadi penting banget ya untuk, kalau aku sih prinsipnya jangan sampai lapar. Jadi kalau misalnya kerasa lapar langsung nyemil, langsung apapun itu langsung dimakan. Selain itu juga kita harus istirahatnya cukup karena biasanya kan bayi itu malam hari kan begadang kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kita begadang, otomatis kita jadi kurang fit dan itu menyebabkan produksi ASI kita jadi berkurang. Jadi tipsnya adalah kalau misalnya bayi kita tidur di siang hari, ya udah kita ikutan tidur aja. Dan yang ketiga adalah sehat secara mental. Jadi kita jangan sampai stres moms, karena pengalaman aku sendiri kalau misalnya aku stres, walaupun cuma stres sebentar aja itu langsung kayak produksi ASI itu kok jadi kayak beda ya, jadi kayak nggak kenceng lagi payudaranya. Nah cuman moms, kadang kan kita sering lupa untuk makan makanan yang bergizi, terus ternyata habis lahiran kita nggak sempat istirahat karena yang diurusin bukan cuma bayi aja, masih harus ngurusin kakaknya, masih harus ngurusin rumah, masih harus ngurusin kerjaan segala macam kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk cari ASI booster yang terbaik sebelum aku melahirkan. Kemarin sebelum aku lahiran itu aku sempat lihat storiesnya Sandra Dewi yang merekomendasikan ASI booster yang ampuh banget katanya, yaitu dari Mam Uung. Terus kan aku penasaran ya, emang Mam Uung tuh sebagus itu gitu kan? Padahal waktu aku lihat di Instagramnya ternyata kandungannya itu cuman dari ikan gabus sama daun kelor. Terus aku mikir, kok kandungannya cuman ini, emang beneran ampuh kayak gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk udahlah nanti aja belinya, aku mau yang alami-alami dulu aja. Nah cuman pas H+10 kelahiran, berat badan anak aku itu ternyata masih stagnan mam. Jadi masih sama dengan berat badan ketika dia lahir, yaitu 3,23. Terus waktu itu kan aku mikirnya udahlah, kan namanya bayi baru lahir itu memang kadang turun dulu gitu kan berat badannya di H+5 sampai H+7 itu biasanya turun, nanti akan naik secara perlahan lagi sampai 1 bulan. Cuman dokter aku khawatir, kenapa? Karena
kondisi bayi aku waktu itu masih agak kuning mams. Jadi kalau bisa kata dokter nyusuinya yang bagus lagi, dan kalau bisa ditingkatin lagi kualitas ASI-nya. Terus aku bingung kira-kira ASI booster apa yang bisa aku konsumsi gitu kan mams. Nah kemarin di hari ke-10 itu juga, selain aku konsul ke dokter anak, aku juga konsul ke dokter kandungan. Jadi kata dokter kandungan jahitanku hasilnya bagus untuk jahitan luarnya. Jadi kan waktu itu aku direkomendasikan sama bidan untuk mengkonsumsi semacam suplemen ikan gabus kayak gitu mams. Jadi suplemen ikan gabus ini bagus banget untuk mempercepat proses kesembuhan pasca operasi kayak gitu, terutama operasi sesar. Nah cuman waktu itu dokter kasih tahu bahwa jahitan luarnya emang udah bagus, tapi jahitan dalamnya itu nanti baru sembuh kira-kira 2 tahun kemudian kayak gitu kan. Terus aku aduh, ternyata tetap harus konsumsi ikan gabus ya kayak gitu. Padahal kan suplemen ikan gabus yang aku konsumsi itu mahal banget harganya. Selain itu kalau misalnya aku mau bikin ikan gabus dibikin sup itu juga ribet banget. Terus aku mikir, oh iya kan kemarin yang direkomendasiin sama Sandra Dewi itu ada kandungan ikan gabusnya juga. Jadi nggak cuman daun kelor aja. Apa aku mending beli Mam Uung aja ya kayak gitu kan. Nah pas banget kemarin habis aku lahiran ada yang ngasih Mam Uungnya mams. Nah ini, jadi ini yang pengen aku coba, tiba-tiba ada yang ngasih. Nah sebelum aku konsumsi ini, aku cek dulu kandungan gizinya. Jadi waktu itu aku langsung browsing di Google gitu kan, apa aja sih kandungan ikan gabus gitu, terus juga apa aja kandungan daun kelor gitu. Nah ternyata aku kaget banget, kandungan protein di ikan gabus itu tinggi banget mams. Pantesan ya dia bisa menyembuhkan luka kayak gitu. Dan gak cuma bisa menyembuhkan luka aja, tapi juga bisa membentuk otot, kemudian menjaga keseimbangan cairan. Jadi kalau misalnya cairan dalam tubuh kita itu seimbang, maka nanti proteinnya bisa terserap dengan baik. Di samping itu juga kita kan tahu ya mams, kalau ikan gabus itu bagus banget untuk MPASI, terutama untuk memperbaiki kondisi gizi buruk yang dialami oleh anak-anak yang masih kecil. Nah sementara untuk daun kelor itu ternyata khasiatnya itu nggak cuma untuk memperlancar ASI doang mams, tapi dia juga bisa mengontrol gula darah, kemudian menurunkan kolesterol, dan merawat rambut dan kulit, terus juga mengontrol tekanan darah. Wah bagus banget ya. Kemudian waktu itu juga ada riset, jadi ada 2 kelompok gitu kan mams. Yang pertama dia mengkonsumsi daun kelor, kemudian kelompok yang kedua itu nggak mengkonsumsi daun kelor. Dan ternyata kelompok yang mengkonsumsi daun kelor ini produksi ASI-nya lebih banyak daripada kelompok yang tidak mengkonsumsi daun kelor, seperti itu. Nah jadi mams, kalau misalnya ikan gabus sama daun kelor itu dijadiin satu, itu nggak cuman bisa mempercepat penyembuhan luka dan juga memperlancar ASI, tapi juga bisa meningkatkan kesehatan kita dengan cara meningkatkan zat gizinya dan juga meningkatkan kualitas ASI, karena dua-duanya mengandung zat gizi yang bagus banget untuk anak kita. Nah seperti biasa, ketika aku mengkonsumsi produk yang baru itu, aku mesti cek dulu apakah dia halal dan juga terdaftar BPOM. Nah kalau ini dari Mam Uung ini mams, bisa dilihat di sini ya, kalau dia tuh halal dan juga sudah terdaftar di BPOM kayak gitu. Terus dia juga ada sertifikat natural produknya kayak gini mams, karena dia terbuat dari saripati daun kelor yang terbaik kayak gitu. Selain itu, aku juga kepoin Instagramnya mams. Jadi ternyata di Instagramnya itu banyak banget testimoni, bahkan dari artis-artis yang mengatakan bahwa produk itu bagus banget. Instagramnya itu ada banyak banget edukasi-edukasi seputar menyusui dan juga seputar parenting. Ada di IG live-nya, kemudian dia juga punya YouTube juga gitu kan, jadi bagus banget. Dan ketika aku cek di bio-nya itu ternyata dia juga mengadakan konsultasi gratis mams. Nah ini aku coba konsultasi. Selain itu juga aku cek Shopee-nya mams, dan ternyata produk ini adalah produk ASI booster yang paling banyak terjual di Shopee. Wah banyak banget ya yang beli, dan ternyata aku lihat testimoni-testimoninya itu banyak banget yang mengatakan bahwa produk ini tuh ampuh banget. Oleh karena itu aku coba untuk minum ini aja. Nah ini kemasannya tuh kayak gini mams. Jadi dalam satu botol ini itu ada 60 kapsul. Dan ini menurut aku enak banget sih kemasan yang kayak gini, karena dia travel friendly ya. Jadi kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana itu muat di dalam tas kita. Si kakak udah bangun. Jadi maaf ya mams, ternyata dia pengen banget ikut take video. Nah jadi mams, ini produknya itu dalam bentuk kapsul gini mams. Nah jadi kan biasanya ASI booster itu kan ada yang harus diseduh dulu, atau ada juga yang harus diminum dulu. Padahal kan biasanya
baunya nggak enak atau rasanya pahit kayak gitu. Karena kalau ini tuh praktis banget, jadi kita nggak perlu ngerasain rasa pahit, nggak perlu nyium bau yang nggak enak, pokoknya udah langsung masuk aja kayak gitu. Dan ini dikonsumsinya tiap hari 2 kali, pagi sama malam. Pagi itu 2 butir dan juga malam itu 2 butir. Nah, setelah aku mengkonsumsi ini, itu alhamdulillah banget. Aku selama ini sih nggak pernah ngerasain kayak ASI tiba-tiba kendur kayak gitu kan, walaupun aku begadang, walaupun aku kurang tidur, terus juga walaupun aku stres karena kan aku masih harus nyelesain tesis segala macam. Itu nggak kayak yang anak pertama dulu. Kalau waktu kakak dulu, ini sering banget ASIku tuh tiba-tiba kendur kayak gitu kan. Tapi untuk anak yang kedua ini alhamdulillah kenceng terus. Dan juga hasil pompanya itu banyak banget, jadi kental juga gitu kalau aku lihat ya Mams ya. Jadi ini hasil pumping aku selama 10 hari, karena aku baru mulai konsisten pumping lagi itu setelah BB anakku dinyatakan udah sesuai sama dokter. Jadi waktu BB anakku kurang, itu kata dokter aku diminta untuk fokus DBF dulu. Nah ini rencananya sih kalau misalnya udah penuh, itu aku pengen aku donorin aja, karena memang aku kan kerjain di rumah, jadi ASIP ini aku pakai sesekali aja ketika aku lagi ke rumah sakit atau lagi pengen me time di luar kayak gitu. Dan ini bisa Mams lihat ya, kalau hasil pumpingnya itu bener-bener kental sampai warnanya tuh kuning gini, karena memang kualitas ASINya tuh bagus banget. Selain itu juga yang paling kelihatan adalah dari berat badan anak aku Mams. Jadi dia ketika 10 hari tadi kan beratnya masih sama 3,23 gitu kan. Tapi setelah 1 bulan atau 20 hari kemudian itu beratnya jadi 4,43. Jadi nambahnya itu 1,2 kilo dalam waktu 20 hari aja Mam. Jadi ini recommended banget buat moms yang lahiran anaknya prematur gitu kan. Karena ternyata nggak cuma meningkatkan produksi ASI juga, tapi juga bisa meningkatkan kualitas ASINya Mams. Jadi BB anak kita bisa naik. Selain itu juga Mams, yang kerasa adalah cepetnya kesembuhan aku pasca sesar Mam. Karena mulai dari hari ke-30 itu udah nggak nyeri lagi. Jadi kalau misalnya aku mau bangun, aku mau jalan apa segala macam tuh udah nggak kerasa, sama sekali nggak kerasa. Karena kan biasanya ada orang-orang yang nyeri sesarnya itu lama, jadi ada yang 1 bulan lebih masih terasa nyeri, ada yang bahkan 2 bulan, 6 bulan masih nyeri kayak gitu. Nah kalau aku alhamdulillah cepet banget, dan aku baru pikir wah ini ternyata bagus banget, gak cuma bisa memperlancar ASI dan meningkatkan kualitas ASI, tapi juga bisa mempercepat kesembuhan pasca operasi sesar. Oke Mams, sekian aja review dari aku, semoga bermanfaat. Ini bener-bener review jujur dari aku ya Mams ya. Kalian bisa langsung aja coba ini. Kalau misalnya kalian pengen tahu harganya dan juga pengen tahu belinya di mana, bisa langsung cek description box yang ada di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang lagi butuh informasi ini ya Mams ya. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.